old savior. Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have felt... Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3.
Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
menjamah setiap hati-hati saudara semua. Mungkin hatimu pada saat ini merasakan tekanan. Mungkin hatimu pada saat ini merasa tersakiti atau terluka. Atau hatimu saat ini sedang ada di dalam satu kebimbangan. Mungkin ada yang sakit juga pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam setiap rumah demi rumah para umat-Mu yang sedang menyaksikan program online ini, ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Dan saat ini Tuhan, hamba dengan segenap kerendahan hati memohon jamah mereka semua. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, sembuhkan mereka. Yang terikat Tuhan, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, supaya di tengah-tengah keadaan seperti ini ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Banyak terjadi mujizat, banyak terjadi kesembuhan. Mari Bapak, hamba berdoa bagi yang sedang sakit terkena virus COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar kemurahan anugerah itu dicurah. Terima kasih ya Allah. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Biar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami dan menjadi kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Ivan boleh main enggak, Pak? Haleluya. Supaya tetap semangat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Tentunya semua dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya. Pagi hari ini semuanya cerah, semuanya gembira, mereka semuanya sukacita. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang paling esensi dalam kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan adalah hati yang gembira. Sekali lagi, hati yang gembira akan membawa dampak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana di tengah-tengah keadaan seperti ini kita tetap bisa bersukacita. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Karena ya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Wow. Firman Tuhan dengan jelas berkata, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira buat muka kita berseri-seri. Jadi satu resep rahasia, kalau kita ingin awet muda, terutama ibu-ibu, rahasianya tetap sukacita.
Karena firman Tuhan katakan sebaliknya, kepedihan hati mematahkan semangat. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kita sering dengar firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh keberhasilan dimulai dari hati kita. Kalau kita bisa memelihara hati kita, saya sangat yakin dan percaya, bukan kita bukan hanya berseri-seri, tetapi kita akan memperoleh kemenangan, keberhasilan dalam hidup. Tapi sebaliknya, firman Tuhan dengan jelas katakan, orang yang pedih hatinya, sakit hatinya, luka hatinya, benci, penuh kebencian, itu pasti akan mematahkan semangat. Orang yang demikian gak ada semangatnya dalam hidup. Jadi sebaliknya, rahasia kalau saudara-saudara mau cepat tua, mau sakit-sakitan, ya, kalau sebelum menghadapi setiap masalah, pesimis hidupnya, pelihara kepedihan hatimu terus. Orang yang demikian gak akan ada damai sejahtera dan sukacita. Satu ayat lagi, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini Alkitab dengan jelas kasih tahu kepada saudara-saudara dan saya, kepada kita semua. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi rahasia sehat dan umur panjang adalah hati yang gembira dalam situasi keadaan apapun. Bisa nggak? Bisa, saudara. Karena firman Tuhan udah katakan. Usahakan hidup kita ini selalu penuh dengan sukacita. Usahakan hidup kita ini penuh dengan kegembiraan tiap hari apapun yang terjadi. Bisa nggak, saudara? Bisa, saudara. Nanti kita lihat bagaimana poin demi poin supaya hidup kita terus ada dalam sukacita. Haleluya. Tetap positif. Yang lain pesimis, kita tetap positif. Yang lain hidup seperti tidak memiliki pengharapan, kita tetap memiliki harapan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini rahasia umur panjang, sehat, ya, penuh vitalitas. Dan saya mau katakan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang sedang sakit saat ini ingin memperoleh mujizat dalam hidup, bawa hatimu selalu gembira, bawa hatimu selalu dalam keadaan sukacita. Karena awal daripada kesembuhan, awal daripada mujizat kesembuhan itu dimulai dari hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara dan saya tetap ada di dalam sukacita? Bagaimana supaya hidup kita ini tetap dalam segala musim, musim hujan, musim kemarau, musim dingin, saudara-saudara, dalam segala perubahan, dalam menghadapi COVID-19 ini, supaya tetap sukacita. Haleluya. Yang pertama, kita harus sadar bahwa hidup kita itu adalah semata-mata karena anugerah. Hidup kita itu anugerah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata demikian.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas berkata, Kristus itu mati untuk semua orang, supaya yang tadinya kita seharusnya binasa, kita buat oleh hidup. Tetapi tidak hidup untuk dirinya lagi, tapi hidup untuk Kristus. Nah, ini rahasianya saudara-saudara, bahwa hidupmu itu adalah anugerah Tuhan. Seharusnya engkau binasa, tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, penebusan Kristus, kita yang dari binasa dijadikan, diberikan pengampunan dosa, dan melalui kebangkitannya kita diberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara dan saya beruntung. Kita semua hidup karena anugerah. Saudara-saudara dan saya itu ada di dalam anugerah. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita mati kekal, tapi karena Kristus telah menebus kita, maka kehidupan kita menjadikan arti. Kita diberikan kehidupan yang kekal. Dan itu firman Tuhan katakan, bukan karena perbuatan saleh kita. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal saleh kita. Tapi karena anugerah Tuhan. Dan hidup kita itu bukan untuk kita lagi sendiri, tetapi untuk siapa saudara? Untuk Kristus. Hidup kita bukan milik kita, milik Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa kita milik Kristus, maka kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Kehidupan kita akan penuh dengan daya, karena Kristus hidup dalam diri kita. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung dari antara orang-orang yang hidup. Karena apa, saudara? Karena saudara-saudara diberikan oleh Tuhan kehidupan yang kekal itu karena anugerah, bukan perbuatan, bukan usaha kerja keras kita untuk berbuat baik sehingga mencapai satu level sehingga Tuhan menganggap perbuatan baik kita itu layak untuk kita masuk di dalam kerajaan-Nya. Tidak, tetapi karena cuma satu, bukan perbuatan, karena iman, karena kamu percaya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wow, saudara-saudara, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini loh saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa hidup saudara-saudara dan saya itu semata-mata karena iman kepada Kristus, sehingga saudara-saudara dan saya diselamatkan. Ada anugerah Tuhan. Bersyukur, saudara-saudara. Tetap sukacita, karena saudara-saudara dan saya hidup karena anugerah, dan ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Anugerah Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana saudara-saudara agar supaya kita bisa
terus hidup di dalam sukacita. Dan sukacita itu mengalir, terus mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Sekalipun musim kemarau, kalau ada aliran air, aliran sukacita itu mengalir. Oh saudara-saudara, engkau akan tenang, engkau akan penuh damai sejahtera. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu saudara dalam segala hal. Pak, nggak bisa berat Pak, saya punya banyak masalah, saya dalam tekanan. Yes. Tapi jangan sampai jiwa menekan rohmu sehingga engkau, kekhawatiranmu, pergumulanmu itu merampas, mencuri damai sejahtera dan sukacita dalam hidupmu, dalam hatimu. Mengucap syukur dalam segala hal itu, saudara-saudara, harus seringkali kita latih, harus seringkali kita praktekkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada orang yang hidupnya selalu ada di dalam, hampir sepanjang hidupnya mungkin dia ada selalu dalam penderitaan. Karena apa? Dia seorang ibu, seorang jantan. Tapi satu hal, ketika hidupnya dia mulai bisa menerima apa adanya, dia mulai katakan dan dia mulai bisa mengucap syukur atas hidupnya. Dia bisa menerima kehidupannya apa adanya, sesuai dengan apa yang ada di dalam dia. Kemudian dia mulai bisa menerima berkat-berkat yang mungkin bagi dia berkekurangan, tetapi dia bawa kepada Tuhan. Dia bisa mengucap syukur untuk berkat hari ini. Mungkin hidupnya cuma uang yang didapat untuk hari ini, hidup ini bersama dengan beberapa anak. Besok gimana nanti? Tapi ada satu luapan ucapan syukur. Maka hidupnya itu mulai, saudara-saudara, penuh sukacita. Beban yang dulu mungkin terasa berat, beban hidup yang begitu menekan, mendera kehidupannya penuh dengan penderitaan, kemiskinannya, kemelaratannya. Tetapi dengan dia mengubah cara hidupnya dalam ucapan syukur, dia mulai belajar. Sehingga setiap hari dan sepanjang hidup ada satu damai sejahtera dan sukacita memenuhi kehidupan. Dan firman Tuhan katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Wow, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal itu, karena itu adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus bagi kita. Apa yang terjadi? Ibu ini hidupnya mulai berubah, berkat mulai ada dalam hidup. Karena apa? Orang yang penuh sukacita itu akan terpancar dari wajahnya. Itu akan menciptakan satu aura positif. Kemanapun dia berada, pasti jauh. Bapak Ibu saudara sekalian,
Kita mesti belajar puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena rasa tidak puas itu adalah sifat dosa. Dan dosa ini saya mau katakan bersifat korosif. Mengikis sesuatu yang baik, mengikis hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kalau hidup seseorang merasa tidak puas, itu akan mengikis sedikit demi sedikit, tapi pasti dari waktu ke waktu. Mengikis semua yang baik, timbul kekecewaan, timbul ketawaran, timbul kepahitan, saudara. Dan ini bersifat korosif, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tinggal yang baik tinggal dalam hidup. Keceriaan, kesehatan, semua mulai terkikis. Saya mau katakan, rasa tidak puas itu akan membawa kita pada penderitaan dan dalam keadaan tertekan. Dan orang seperti ini, saudara, tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita. Itu akan mempengaruhi segala keputusan, tindakan, mempengaruhi hubungan dengan keluarga, dengan anggota keluarga. Semua terdampak, teman-teman, lingkungan, komunikasi semua terganggu. Hati-hati, saudara. Ketika ada rasa tidak puas, akan membuat hatimu kecewa dan marah, dan itu bersifat korosif. Mari kita ambil contoh dari kesaksian hidup. Hidupnya berubah, mulai buka ada pintu-pintu berkat terjadi. Yang ketiga, rahasia supaya kita tetap sukacita. Tinggalkan masa lalu dan ampuni setiap orang-orang yang telah menyakiti hati. Tinggalkan masa lalu, bereskan masa lalu, tinggalkan masa lalu dan adakan pemberesan. Ampuni setiap orang yang mungkin telah mengecewakan kehidupanmu, yang membuat penderitaan dalam hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak akibat dan dampak ketika seseorang tidak mau mengampuni orang yang telah melukai atau menyakiti hati. Akan mempengaruhi tubuhmu, muka jadi muram. Kalau orang yang suka cita bukan berseri-seri, sumringah, penuh kemuliaan Tuhan, ini muram. Timbul berbagai macam penyakit. Mungkin dari penyakit yang ringan, kemudian sampai nanti akhirnya secara roh nggak mungkin dia bisa bersekutu dengan Tuhan, nggak bisa merasakan keintiman atau kehangatan kasih Tuhan, nggak mungkin nggak bisa berkata ya Aba, ya Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk supaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu mengalir terus. Tinggalkan hal-hal yang jelek dan negatif dari masa lalu kita dan bereskan. Kita harus adakan pemberesan dengan Tuhan dan sesama. Ampuni mereka. Tinggalkan masa lalu, bereskan. Adakan pemberesan dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya terbiasa begini. Saya akan awali hari ini
bersama dengan Tuhan. Saya serahkan hari ini kehidupan saya dan keluarga saya, pelayanan semua ke dalam tangan. Dan sepanjang hari itu, saya yakin dan percaya kehidupan saya akan dipimpin. Pada waktu saya ingin mengakhiri hari dengan beristirahat itu, sebelum tidur saya datang kepada Tuhan. Biasa kita mesbah keluarga, mulai adakan pemberesan, minta pentahiran, minta saudara-saudara Tuhan tahirkan setiap dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik dosa melalui pikiran, baik dosa melalui perkataan. Mungkin ada perkataan-perkataan yang salah yang kita ucapkan tanpa kita sadar, mendukakan hati Roh Kudus. Pikiran kita, mata kita mungkin melihat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau perbuatan-perbuatan kita. Bereskan itu semua sebelum kita tidur malam hari. Kita bereskan, saudara-saudara. Setiap mungkin ada orang-orang yang membenci kita, atau kita timbul dalam pikiran kita, yang mungkin pernah membenci kita, terus setan suka mengingatkan kita kembali. Kita bereskan, berkati dia. Ampuni dia. Nah saudara-saudara, baru kita selesai, kita istirahat, tidur. Maka saya sangat yakin dan percaya nggak ada mimpi-mimpi buruk dalam kehidupan kita. Kenapa? Waktu kita menyelesaikan kehidupan kita hari itu, kita dalam keadaan berkenan. Hati yang beres pasti dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Ketika hati kita penuh damai sejahtera dan sukacita, maka waktu istirahat kita itu, sepanjang malam itu kita akan merasakan kenyamanan. Kita akan rileks, dan besok pagi waktu kita songsong hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di hidup kita, saya sangat yakin dan percaya kita songsong dengan kekuatan, kesehatan. Amin. Yang selanjutnya, bagaimana supaya damai sejahtera dan sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan? Optimis dengan setiap janji-janji. Saudara-saudara sadar nggak? Tuhan itu dan kita itu terikat dengan janji. Kita terikat dengan janji. Kita hidup dalam janji. Kita berdiri di atas perjanjian. Kita hidup di dalam perjanjian. Nah, pegang janji Tuhan itu dalam hidup dengan sungguh-sungguh. Karena setiap janji Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan itu akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang percayanya dan orang-orang yang berharap kepada Dia. Kita buka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Ini satu ayat firman Tuhan yang saya sangat suka. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Inilah saudara-saudara, hidup saudara-saudara dan saya
ada di atas janji. Wow, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya dan setiap orang-orang pilihan, yaitu saudara-saudara dan saya. Tapi saya mau katakan, janji-janji Tuhan itu hanya buat orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan janjinya, orang yang mau berpegang pada janjinya. Yang lain, kalau nggak berpegang pada janjinya, janjinya itu tinggal janji. Amin, saudara-saudara. Karena janji Tuhan itu janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, itu ada di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Berkata demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dibunyikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, jadi saudara-saudara, janji Tuhan itu janji yang murni. Enggak ada karatnya. Dia bagaikan perak yang juga teruji 7 kali dimurnikan. Artinya janji Tuhan itu sempurna. Amin, Bapak Ibu. Kita harus optimis dengan janji Tuhan, berdiri di atas janji-janji, maka hidupmu akan penuh sukacita. Dan sukacita itu akan membawa hidupmu dalam berkemenangan. Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Sekalipun mungkin engkau belum melihat hasilnya, tapi janji itu lambat laun akan digenapi. Untuk itu saudara-saudara, jangan kapok, jangan takut, jangan ragu untuk bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Tetap beriman, tetap memiliki iman. Di dalam situasi yang tidak enak, mungkin engkau dalam keadaan hidupmu saat ini sengsara, tapi jangan takut. Tetap tekun, tetap kuat, berdiri dan berjalan di dalam janji Tuhan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, dahsyat. Pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, pegang janji Tuhan dan bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya sekedar percaya pada Yesus, jangan puas di situ. Yang namanya beriman itu, memiliki iman itu harus disertai dengan tindakan. Karena iman tanpa disertai tindakan itu pada hakikatnya itu mati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan seorang janda yang sudah 12 tahun pendarahan. Segala hartanya, harta bendanya sudah dihabiskan, dan saya yakin dia tadinya orang kaya dan jatuh miskin karena pendarahan. Tapi satu hal, saudara, waktu Yesus lewat,
Dia berkata demikian. Dia mendengar apa dan kata orang, mendengar bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, mendengar bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Mendengar itu firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, akan pendengaran akan firman Tuhan. Ingat satu, untuk realisasikan iman jadi kenyataan, bertindak. Dan dia waktu Yesus lewat, asal ucapkan saja, ujung, nggak perlu kaki, nggak perlu tubuh, ujung jubah, maka akan sembuh. Dan itu terjadi seterusnya. Dan di dalam Lukas pasal 8 ayat 48 Yesus berkata demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, mau hidup berkemenangan, penuh sukacita, miliki iman dan bertindaklah sesuai dengan janji-janji. Inilah 5 hal yang membuat kita penuh dengan sukacita dan pastinya hidup kita berkemenangan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tapi hidup kita ini adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Yang kedua, dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup, berusaha dan belajar untuk mengucap syukur. Dalam segalanya, dalam segala hal. Karena di dalam ucapan syukur kita ada kuasa. Karena di dalam ucapan syukur, ketika kita mampu mengucap syukur untuk hidup kita, untuk apapun yang terjadi, anugerah Tuhan, maka itu yang berkenan. Bereskan masalah lalumu. Yang ketiga, kalau ada masalah hati, bereskan hatimu. Selalu melakukan pemberesan dengan Tuhan dan sesama. Awali harimu dengan Tuhan, akhiri harimu dengan Tuhan dengan mengadakan pemberesan. Sehingga waktu kita tidur, damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus mengalir. Optimis dengan janji Tuhan, karena saudara-saudara dan saya berdiri di atas janji-janji dan mulai bertindak sesuai dengan janji-janji. Ini beberapa poin yang dapat saya berikan agar supaya saudara-saudara dan saya hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Ku bersyukur Bapa, Naikkan syukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Haleluya.
Berkati kami semua yang melayani. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari tahta Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyata memberi kasih, kuasa, pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan pembelaan daripada Roh Kudus, yang menyertai kita, memimpin kehidupan ini, melindungi dan membela kehidupan kita, dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, dimanapun kita berada. Janji-janji Tuhan akan terrealisasi dalam kehidupan, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awal akan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan Allah dan percaya dan berkati sama-sama.